Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 20 April 2022. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan kepada para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya pernah membaca dari buku Kronik Sejarah Paroki Bintaro Jaya bahwa gereja ini dibangun dengan arsitektur berkonsep bahtera. Gereja adalah bahtera, biduk, perahu, sampan yang membawa umat Allah untuk berziarah menuju keselamatan. Lalu yang istimewa dalam gereja ini adalah ketika kita hendak menuju ke gereja, kita akan mendapati relief Yesus yang menampakkan dirinya di jalan menuju Emmaus. Dan di bagian altar terdapat relief Yesus yang sedang memecah-mecah roti bersama dengan murid-murid yang hendak ke Emmaus itu. Maknanya buat saya istimewa. Terkadang kita pun menjadi putus asa dan putus harapan dalam rupa-rupa pengalaman hidup kita. Kita diajak untuk mengalami Tuhan, berjalan bersamanya. Ia yang menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecahkan roti untuk mereka, membuat pada akhirnya mereka sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang perjalanan dua orang murid Yesus menuju ke Emmaus yang menjadi kampung halaman mereka. Mereka terpukul dan bersedih hati karena Yesus guru mereka wafat di kayu salib. Tidak ada artinya lagi mereka berada di Yerusalem. Yang ada hanya mengingatkan kesedihan mereka saja. Maka mereka memutuskan untuk pulang kampung. Dan dalam perjalanan menuju ke Emmaus, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Namun, sama seperti kisah Maria Magdalena dalam bacaan kemarin, dua murid yang menuju ke Emmaus, salah satu namanya Kleopas dan yang satunya tidak disebutkan, mungkin bisa diganti dengan nama-nama kita pribadi, juga mengalami hal yang sama, yakni ada sesuatu yang menghalangi mata mereka untuk mengenali Yesus. Mereka baru mengenali bahwa Yesuslah yang berjalan bersama dengan mereka ketika ia memecah-mecah roti, mengucap berkat atas roti itu dan membagikannya. Namun ketika mereka mengenali Yesus, Yesus telah lenyap dari hadapan mereka. Kedua murid yang mengalami penampakan Yesus ini, segera mereka kembali ke Yerusalem dan mengisahkan kepada murid yang lain bahwa Tuhan menyertai mereka dalam perjalanan dan ia memecah-mecahkan roti untuk mereka. Makna kembali ke Yerusalem artinya kembali menjadi saksi Kristus untuk mewartakan Tuhan yang bangkit. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, kembali ke Yerusalem juga merupakan ajakan untuk kita untuk kembali kepada Tuhan, kembali pada jalannya yang lurus, dan jangan ragu lagi untuk bersaksi sebab Tuhan selalu menyertai. Ia tidak pernah meninggalkan kita, ia selalu menyertai perjalanan peziarahan hidup kita. Mari dengan berkobar-kobar kita bersaksi di tengah kehidupan ini. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.